Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Fairuz Zahra, berasal dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari kelas 1B dengan NIM P13374371220064. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada zaman modern ini, mengalami banyak perubahan yang sangat cepat. Kita, sebagai umat muslim, perlu menyesuaikan dengan zaman, namun tetap menganut sesuai dengan pedoman yang telah diajarkan Islam. Salah satu hal penting sebagai bukti bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar dan cocok dijadikan sebagai pedoman hidup manusia adalah adanya keselarasan antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan, sehingga bisa dicapai titik temu antara keduanya. Bahkan, selain sebagai pedoman hidup, Al-Quran dan hadis juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran dan hadis mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Adapun kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik sebagai bentuk pengabdiannya. Pertemuan kaum muslimin dengan dunia modern melahirkan berbagai aliran pemikiran, seperti aliran salaf dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan aliran tajdid dengan semboyan maju ke depan bersama Al-Quran. Pembaruan dalam Islam memang sangat dianjurkan selama pembaruan itu tidak mengebiri ajaran-ajaran Islam yang otentik, akan tetapi justru memperkuat, mempertinggi, dan mengangkat martabat umat Islam di hadapan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Kita, terutama sebagai mahasiswa, bisa mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan berbagai macam hal, yaitu dakwah melalui media sosial. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, dakwah semakin dimudahkan. Saat ini, untuk mendengarkan pengajian tidak harus berhadapan langsung dengan ulama. Namun, cukup dengan mengakses internet, masyarakat bisa mendapatkan bahan bacaan keagamaan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan dimanapun mereka berada. Seiring dengan pesatnya perkembangan sains dan teknologi, problematika dakwah Islam semakin kompleks, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Bahkan, di bidang keagamaan sendiri, sebagai salah satu efek kemajuan yang ada, juga mengalami problem yang tidak ringan. Kemajuan teknologi informasi dapat dijadikan penyebaran dakwah Islamiyah, khususnya teknologi informasi seperti internet, karena jutaan informasi bisa ditransfer hanya dalam hitungan detik melalui media televisi dan internet. Yang kedua, dengan menjalin silaturahmi walau terpaut jarak yang jauh. Dengan memanfaatkan teknologi, kita tetap dapat bersilaturahmi dengan sanak saudara walau terpaut jarak yang jauh sekalipun. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh media sosial, kini kita dapat berkomunikasi dengan orang yang kita kenal maupun orang yang baru kita kenal sekalipun. Kita bisa mendapatkan relasi yang baru dari setiap segi dunia dengan memanfaatkan teknologi. Dengan itu, kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Namun, kita juga tetap harus mawas diri dalam berinternet, karena internet dapat menjerumuskan kita kepada hal yang buruk. Yang terakhir, yaitu mencari referensi dalam mengerjakan tugas. Teknologi kini sudah mempermudah kita di segala sisi kehidupan. Sebagai mahasiswa,
Tentunya kita harus menjalankan perintah yang sudah ibu atau bapak dosen berikan kepada kita, yaitu mengerjakan tugas. Kita dapat mengerjakan tugas melalui teknologi-teknologi yang sudah disediakan. Banyak jurnal, artikel, dan sumber-sumber penting yang dapat kita gunakan untuk referensi dalam mengerjakan tugas. Namun, setelah kita mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kita juga harus mengimbanginya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.